itu ada sang firman, ada sang ide, kuasa, kehendak. Di dalam diri Bapa itu ada Roh Kudus yang menghidupkan. Kira-kira gitu. Ada Roh Kudus. Itu ada di dalam diri Bapa. Itu bisa dijelaskan kan di Yohanes 14 sampai 16. Siapa itu roh kebenaran itu kan? Ya, dari situ Pak, dari Yohanes 1 sampai dengan Yohanes dan juga Yohanes 1:14, firman yang adalah Allah ini menjadi manusia. Manusia ini Allah bukan, Pak? Bukan. Itu kan bukan. Oke. Oke, dagingnya, bukan, dagingnya, kan, Pak, dagingnya, Pak, dagingnya. Sarana itu Sebentar, sarana Pak. kan? Sarana. Oke, dagingnya, Pak. Itu dijelaskan Dagingnya ini bukan Allah ya, oke. Dijelaskan di 1 Yohanes 1. Itu kan dijelaskan. Kalau dengan Kolose 2:9 Pak, tentang kepenuhan jasmania. Nah itu ya, kalau itu kepenuhan Allah ya. Iya, jasmaninya itu. Dia Gimana? bukan jasmani, maksudnya di dalam jasmaninya itu ada kepenuhan Allah yang dia kosongkan. Sebab kalau di dalam dagingnya ada kepenuhan Allah yang transenden, ya dia nggak bisa dilihat. Dia bukan dibilang imanen. Nah, ke dalam kemanusiaannya itu dia berada di ruang dan waktu, keterikatan ruang dan waktu. Tapi izin saya bacakan Pak Robert ya, supaya kita nggak dinilai asumsi sama teman-teman ini. Betul. Kolose 2:9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kalau kita membaca letterlek Pak, kemudian mendiagnosa dari kata per kata, bukan mentafsir ya. Jasmani ini kan ujung kuku sampai ujung rambut Pak. Betul. Itu seluruh kepenuhan kealahan. Otomatis jasmani di sini adalah Allah juga. Atau gimana Pak? Gini kan, di dalam dia yang daging berdiam, kan dibilang di dalam dia yang daging, yang dia ada di mana? Ada di bumi loh. Dia waktu ada di bumi, dia menggunakan kalau saya bilang kasar itu topeng atau baju ya. Nah, topeng dan baju itu kan dia itu terbatas ruang dan waktu, bisa robek, bisa apa. Oke, berarti ini berdiam di dalam topeng itu baju atau dalam daging itu berdiam. Iya. Kepenuhan Allah. Di dagingnya juga kan Pak? Di daging itu bukan daging itu adalah Allah, bukan. Pada saat prosesi penyaliban, Yesus yang manusia berarti Pak yang disalib. Betul kan? 1 Korintus 3 ayat 18, 2 Filipi 2 ayat A, itu kan ada ayatnya. Tetapi kenapa diterangkan di dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 27 Pak? Itu diberitakan kematian Tuhan Pak. Iya, Tuhan dalam rupa manusia. Bukan Tuhan yang transenden. Tuhan sedikit ya, dual dari lagi, habis itu kalau mau masuk Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Ardiansa, dia ini juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Kang Dito, lanjut aja. Aku lagi rentetan pemahaman narasi yang saya berikan itu coba untuk saya ikutin dan saya tata gitu loh. Oke, Pak Pendeta, Pak Robert. Malam Pak Robert. Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta loh. Saya jemaat biasa. Malam Pak Robert. Ya lanjut. Assalamualaikum teman-teman semuanya, host dan lain sebagainya. Lanjut. Waduh, ini ada guru saya nih, Ardiansa. Waalaikumsalam Bang Ardi. Saya mau mencoba langkah-langkah saya, apakah teman-teman Tritunggal bisa bertahan dengan skema yang saya buat atau justru kepleset dalam tangan Wanes. Sejauh ini Pak Robert masih konsisten. Tadi saya hampir 2 jam dengan Wanes. Oke, siap. Ya mungkin Wanesnya lebih pintar saya Pak, makanya ini mudah-mudahan mendapat pencerahan juga. Oke Pak, 2 dalil lagi ya. Satu dalil sebelumnya saya ambil dari 1 Timotius pasal 6 yang nomor 16 itu, dialah itu siapa Pak yang tidak terhampiri oleh maut? Dialah adalah Allah yang itu kan bicara ketersendenannya dia kan, tidak bisa terampil. Pak, itu dia saya kan tadi saya kan nyomot tuh Matius 11 ayat 27 kan. Matius 11:27. Enggak ada korelasi ke sana Pak. Saya kan nyomot ayat nih 1 Timotius pasal 6 nomor 16 itu nyomot saya Pak. Kalau saya minta dari nomor 14-nya, siapakah Pak? Dialah itu siapa yang ada di 14, 15, 16? Saya buka dulu ya. Jadi saya 1 Korintus
Atau 1 Timotius 1 pasal Timotius 6 nomor 14 sampai 16 supaya kita tidak berasumsi pasal 6 mengatakan dialah itu ayat, Bapa gitu. ayat berapa? 14 sampai 16, Pak. 14, 16. Saya baca dulu ya. Silakan. Nah, supaya saya pesan. Tunggu ya. Saya baca, kasih waktu lah ya, kira-kira ya. Siap. Dibaca, disuarakan aja, Pak, biar teman-teman juga bisa mengkoreksi. Oke ya, tapi saya biasanya baca dari atas, tapi nggak apa saya baca langsung 14 ya. Ya. Karena saya tadi nyomot 16-nya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya ya. Iya. Baru yang 15 ya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, dia juga itu maksudnya yang nomor 15. Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Jadi dialah itu Bapak apa Yesus, Pak? Dia itu Sang Firman. Nah, tadi kan Bapak bilang Allah kan. Oke, berarti dialah di situ adalah Sang Firman, yang kita kenal adalah Yesus Kristus, betul? Ya, Pak? betul. Oke. Karena Sang Firman itu ada di dalam Allah. Nah, gitu. Masa dia bukan Allah gitu. Siap, Pak. Sebelum ke ayat terakhir ya. Nah, Ini sedikit polemik yang saya akan munculkan, Pak. Tadi Bapak, waktu saya comot ayat 16 ini, Bapak mengatakan itu adalah Bapak, Sang Sumber. Begitu Bapak baca dari 14, di situ adalah Sang Firman. ya 16 yang mana-mana? Yang 16 tadi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Betul. Nah, Itu ada Yesus, korelasinya dengan, maksudnya dia waktu dia mati, dia waktu mati, tubuhnya mati, dia tidak takut dalam maut, artinya dia itu hanya 3 hari kan bisa mengalahkan maut itu maksudnya korelasi di situ. iya Pak, nggak apa-apa. Tapi teman-teman ya, kalau baca secara mendiagnosa ya, seperti yang saya ulang-ulang berulang kali, kita mendiagnosa kata bukan mentafsir. Karena dengan membaca saja kita bisa mengetahui ya, gitu ya. Ya ini Bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, tetapi Yesus sempat mati meskipun 3 hari. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bisa dilihat. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Murid-murid melihat. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Kan gitu ya. betul. Jadi setelah membaca 14 sampai 16, kelihatannya memang dialah itu ditujukan kepada Yesus. Tetapi ternyata ayat 16-nya justru mengkanter pemahaman bahwa dialah ini Yesus. Karena Yesus terhampiri ya. Dan takluk terhadap maut, bukan tidak takluk. Satu dalil lagi Pak ya. Itu bisa saya jelaskan dulu itu, Pak. Sudah kan tadi Pak Robert, dan kita nggak masalah, kita nggak menentang, bisa, kita nggak membantah. saya ini supaya sebelum loncat ke yang diingini, saya bisa jelaskan itu bisa. Boleh, silakan. Jadi gini, dalam arti dia sebagai daging, dia bisa dilihat, tapi dia sebagai ilahi, karena dia bilang di Matius 11 ayat 27 kan? Dia bilang di Matius 11 ayat 27, coba baca itu. Saya baca ya. Matius 11 ayat 27. Bisa nggak? Saya baca. Ya, silakan Pak. Nah, Ini saya mau kasih dalil penghujung, Pak. ya, oke, boleh. Oke. Ya, silakan Pak Dito. Halo. Ya, Matius berapa? Matius 11 ayat 27. Matius 11:27. Matius 11:27. Oh, ini jadi saya yang baca. Oke. Ya. Oke. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Oke Pak, kalau Bapak ngasih dalil ini Pak, saya bisa larikan ada dalil yang mengatakan Yesus ternyata tidak diberi kuasa atas maut. Ya, yang mana? Ayatnya kira-kira apa?
Nah itu di kan Ibrani. maksudnya yang menjawab apa yang dia nggak bisa ada yang tahu. Iya, iya, iya. Yang Makanya bisa tentang Yesus ini tentang tentang hanya kekuasaan langit dan bumi itu diterangkan juga di dalam Wahyu ya. Wahyu, kitab Wahyu, saya lupa. Wahyu, kitab Wahyu 11 13. Wahyu 13, nah itu. Itu tentang diberikan kuasa untuk memegang. Tetapi memegang kunci maut ya, Pak ya. ya. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 2 nomor 14, di sana dikatakan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, Pak. Ternyata Yesus tidak diberi kuasa atas maut. Makanya semua orang yang mati, saya koneksikan dengan 1 Korintus pasal 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Makanya Paulus mengatakan seperti itu dalam Ibrani, karena dijelaskan penguasa maut adalah iblis, Pak. Nah, tapi ini tidak masuk ke substansi rangkaian skematik paparan saya. Ya. Kalau hanya karena kuasa langit dan bumi, dia anak, beda dengan Bapa, kan gitu. Nah, sekarang saya kasih dalil terkait dengan sedikit, hampir Bapak kepleset tentang bahwa Yesus Kristus adalah Allah ya, hampir saja. Tapi masih selamat. Satu dalil terakhir, Matius 26:31, Pak. Tunggu, Matius Bapak bisa cek. 26. Tunggu Matius saya. 26:31. Matius 26 Ayat 31. 31. Ya. Tunggu saya buka. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai-berai. Ya. Oke, pertanyaan saya, Pak. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku siapa, gembala siapa, Pak? Menurut Pak Robert. Ya itu menurut dia lah. Ya, Yesus itu akan secara kedagingannya dia akan terbunuh atau dibunuh. Itu ada kaitannya dengan ini. Yohanes 10 ayat 18 itu kan. 17 sampai 18. Pertanyaan saya, Pak, aku di situ siapa? Gembala di situ siapa, Pak? Aku adalah si Bapa. Gembala adalah dia. Dia kepalanya Oke, gembala. Maka murid-muridnya akan tergoncang melihat dia waktu dia mati. Padahal yang mati Oke, kan. berarti gini, Pak ya. Hmm. Aku di situ adalah Bapa, gembala di situ Yesus. Iya, iya. Dia Dikatakan aku akan membunuh gembala, berarti Bapak akan membunuh Yesus, Pak. iya gitu. Itu kita bisa lihat di ini di Yohanes 10 ayat 18. Iya, Yohanes 10 itu gembala yang baik Yesus, saya tahu. Nah, Enggak, kita buat dealing statement. Bapak membunuh anak. Itu digenapi dengan matinya anak di kayu salib. betul. Dalam dogma Trinitas, kita mengenal Bapa, Anak, Roh Kudus. Anak ini sempat mati. Trinitas sisa 2, Pak Donatur. Kan dibilang di 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 3 ayat 18 kan, yang mati adalah kemanusiaannya. Itu bukan ilahinya atau ketranscendennya mati, enggak, kedagingannya. Maka kedagingannya itu kita bukan dia yang Tuhan. Kedagingan ilahinya adalah itu yang nggak bisa terampir itu. Nah gitu Pak. Itu kan ada di Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ya, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan ini kan memang penjelasan Bapak karena iman Bapak yang kuat terkait dengan Trinitas. Saya sudah tunjukkan dalil di situ ya. Letter like kita baca, aku akan membunuh gembala. Sang Bapak ini akan membunuh anaknya. Itu Kan kan gitu ya? ada di Perjanjian Lama ya. Itu Iya. Zakaria. Ya, Karya 13 nomor 7, Pak. Ya, gitu. Oke, kalau anak bisa dibunuh sama bapak dan anak pernah berdoa kepada bapak, otoritas tertinggi kalau bapak tadi mereka 3 pribadi ini mempunyai satu kesetaraan, ternyata bapak yang lebih otoritas untuk membunuh anak, Pak. Kita baca Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Dia kan mengatakan anak manusia, dia sebagai anak manusia, dan dia sebagai anak tunggal anak manusianya, dia bisa mati, bisa dibunuh. Iya, Tapi berarti anak kesetaraan. tunggal Allah tidak bisa, itu yang ketranscendenan. Oke, kesetaraan, Pak. Kesetaraannya Yesaya. yang anak tunggal Allah, itu kesetaraan dengan Bapa gitu. Secara otoritasnya, Pak. Otoritasnya sama.
Kalau sama, kenapa Bapak lebih berotoritas untuk membunuh anak, Pak? Ya membunuh dalam arti kemanusiaannya, Ya, bukan keilahiannya. Kalau dia bunuh sang firmannya, ya, nggak bisa kan Bapak membunuh iya, jadinya jadinya pikirannya kan? paham triteos, Pak. Oh bukan, oh Triteos itu si ajarannya itu ada tiga Tuhan yang diaduk dijadi satu. Oh kita bukan satu Tuhan yang di dalamnya satu Tuhan yang ada di dalam satu, bukan ada di luar dua Tuhan itu disatukan, bukan itu Triteos. Ya, satu hakikatnya Tuhan ini terdapat tiga pribadi, Ya, tripersonai. Nah, itu tripersonai ini yang tadi saya tanya ke Pak Robert, ini setara enggak otoritasnya? Atau siapa yang mempunyai otoritas penuh? Bapak bilang sama, pribadi ini, entah manusia, entah Bapak, entah Roh Kudus kan gitu. Yang satunya hakikatnya kan Nah, Tuhan. gini Pak, jadi memang susah juga harus menjelaskan. Kita di Kristen nggak akan bingung karena Yesus itu ada dua natur, Yesus ilahi dan Yesus manusia itu. Jadi kita susah kalau pemahaman orang Kristen Yesus itu dua natur itu ada di Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Tapi ya teman-teman dari atau saudara-saudara Muslim nah, sangat tidak mau percaya Yesus. Iya enggak, bukan masalah percaya dan tidak, Pak. Kita ngikutin apa yang Bapak imani. Tapi ini kan diskusi untuk semoga teman-teman Kristen yang jemaat ini paham juga gitu loh. Betul, Ya. betul, betul. Saya juga Oke, jemaat, jadi saya juga jemaat. itu kayak nggak apa-apa. Kebetulan. Oke, satu gambaran terakhir, Pak. Saya tidak mau udah berapa kali mempermasalahkan karena Pak, itu sudah. Pak, udah berapa kali terakhir? Ya nggak apa-apa, nanti tanya aja semaunya Pak Robert. Ini supaya kelar dulu ya. Bagus Pak Dito, nggak apa-apa. Oke. Kalau saya senang Iya. seperti Pak Dito, Ardiansa dan lain-lain. Saya suka. Oke Pak, terakhir. Eh, Menurut pemahaman Bapak, Tuhan Elohim yang di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru, ini suatu Tuhan yang sama atau beda? sama. Sama. Nah, Kalau sama Pak, yang di perjanjian baru ini Tuhan siapa Pak pribadinya Pak? Atau yang disebutnya siapa Pak? Yang berotoritas sebagai hakikat itu loh. ya, itu mereka itu Yahweh juga ya. Dia bukan mereka ya, dia adalah Yahweh. Di perjanjian lama dia belum Oke, berinkarnasi. di perjanjian baru siapakah Yahweh itu Pak? Ya Yahweh itu Yesus, Yesus Bapa dan Roh Kudus itu ya Yahweh satu kan dia tuh. Udah hampir kepleset ke Wanes terus Pak Robert ini. Mau nggak? Kan beda deh. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Yahweh. Yang tadi Allah itu yang satu itu kan. Nggak, saya nggak bilang saya blender Bapa sama dengan anak sama dengan Roh Kudus. Nggak kan saya bilang dalam Yahweh-nya. Mungkin tidak Pak. Yahweh atau Yesus Tuhan yang di perjanjian baru ini kerasukan iblis. Oh, bagaimana kira-kira? Mungkin nggak? Saya tanya dulu, saya tanya random dulu. Mungkin nggak kalau Yesus atau yang disebut Yahweh perjanjian lama di perjanjian baru ini dia kerasukan iblis, Pak? Nggak mungkin. Kuasa iblis sama iblis nggak bisa menguasai dia. Kerasukan kan dalam arti dikuasai kan. Nah, Kalau nggak yang saya paham itu berarti masa Allah yang maha itu dikuasai sama ciptaannya nggak bisa kan? Sangat tidak bisa. Balsebul sebenar, Pak. Sebentar, Pak. Balsebul. Saya cek dulu. Ya, Balsebul. Orang bilang kepada Yesus dia itu yang melakukan itu ada Beelzebul. Maka kan Yesus bantah kan? Aku bukan Beelzebul. Kan Yesus bantah. Pak Robert tapi tahu, Pak Robert tahu dalil itu tentang Yesus dimasuki kerasukan Balsebul. Enggak, itu orang-orang yang bilang bahwa dia kerasukan Beelzebul. Dia Nah, bilang, itu di mana, Pak? Di Lukas berapa, Pak? Lukas atau Matius, sehingga dia bilang begini, mana bisa satu kerajaan terpecah-pecah. Kan dia bilang, Enggak, jangan dijelasin dulu. Saya perlu datanya, Pak. Lukas jangan lupa berapa itu? ayatnya. Pokoknya Yesus dibilang, oh dia benar-benar anak Allah, ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang, enggak dia Beelzebul. Bukan Yesus yang bilang kan, tapi dia tahu orang-orang itu ngomong. Yang dia bantah adalah dia di belakang Beelzebul. Maka dia bilang,
Masa satu kerajaan bisa Ya, terpecah? iya Pak. Kan gini, kita konteksnya kan tahu Pak bahwa Yohanes 5:31 Ah, kesaksian yang datang daripadaku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Makanya yang menulis ini kan sebagai orang lain, dia yang menyaksikan bahwa Yesus kesurupan Belzebul, Pak. jadi Gitu loh. bukan yang menulis mengikuti pendapat daripada orang Yahudi yang ada dua pendapat kan. Oh, Nah, benar-benar ini Pak. benar-benar anak Allah. Yang satu bilang enggak, dia kerasukan Betul. Itu bukan Yesus yang ngomong, si penulis hanya menulis. Kira-kira gitu. Oke, conclusion Pak. Iya, iya. Yesaya 46 nomor 6 Pak. Iya, iya. Ya, karena Yesaya itu menubuatkan bahwa Tuhannya Nabi Yesaya itu tidak mau disamakan. Iya, iya. Iya, iya. Dia bukan manusia, Ditaruh, dia Bet. bukan itu. Kira-kira gitu ya. Iya, Oh, iya. 46. Jadi tidak ada kesetaraan atau Ya betul. tentang menganggap bahwa ada yang setara dengan Elohim itu. Iya gini kan, ya saya menulis, aku bukan manusia sehingga aku berdusta kan. Nah, Yes. begini Pak, bunyinya Pak. Ya teman-teman dicatat ya, Yesaya 46 nomor 5. Kalau nggak Kepada salah itu. siapakah kamu? Hmm. Nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Betul. Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Sama itu setara, Pak. Mm-mm. Setara dengan Kalau manusia. Trinitas kan sudah pasti setara itu. Begini maksudnya dia setara sama dewa-dewa, setara sama manusia ya enggak lah. Oke. Yesus Bapak tahu original teksnya Allah itu yang di leksikon adalah Theos. untuk bahasa Ibrani ya. Ya, bahasa Yunani. Theos ya. Theos ya. Ya. Theos itu bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan apa Pak harusnya, Pak? Ya bisa. Ya Tuhan yang urut besar semua kalau ditulis sama El ya. Kalau saya analisa Pak, tadi sudah saya buktikan Pak, ternyata Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya dewa Pak. Ya bisa aja diartikan itu. Nah ini kan kembali ke Yesaya 46 nomor 5 tadi Pak. Oke, silakan gantian Pak Robert yang bertanya. Kayaknya udah mumet ini. Teman-teman di bawah yang menyimak, Ya, yang bagus, menyimpulkan silakan ya untuk Bagus, teman Dato. Kristen kita diskusi santai Dito, penuh Dito. dengan apa namanya? Saya baru ingat kita bukan sekali dua kali ketemu Pak Dito. Iya iya. Saya banyak belajar sama Anda juga. Jadi Siap. Sama-sama Pak Robert. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. amin. Ya. Oke, silakan mungkin mau bertanya apa tentang Islam Pak atau kita mau diskusikan lagi. Ini gilirannya. Izin salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Kang Dito. Pak Robert, selamat malam Pak Robert. Aduh, saudaraku Pak Angon. Sehat Pak Robert ya. Masya Allah, senang saya bisa ketemu Pak. Sehat-sehat. Artinya kita masih panjang umur ya Pak ya, masih dipertemukan. Masya Allah. Pak Angon. Ada Yap. orang yang menyumpahi saya supaya cepat mati di bulan 3 bulan lagi. Ada loh. Jangan saya ingin kita ketemu Pak. Kalau bisa dulunya kita ketemu Pak. Berapa kali ketemu sama dia? Padahal 4 tahun yang lalu dia bilang, Pak Robert tinggal 3 bulan lagi ke depan mati. Tapi Aduh, Jangan dulu Pak sebelum sadar. Kita minta panjang umur Pak ya. Pak Robert kita panjang umur berkah selalu ya Pak ya. Pak Betul, Angon, betul. teman-teman semua ada di sini tetap panjang umur. Amin berkah Pak ya. Sehat selalu. Sebelumnya tidak. Dan kita semua kalau menurut saya kita semua masuk surga kok. Nah itu aja. Dilanjut Pak diskusinya Pak. Saya hanya berdoa ya Pak ya. Saya senang bisa ketemu dengan Pak Robert. Alhamdulillah dalam kondisi masih kita bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat Pak. Dilanjut nih ada Kang Ardian juga, Kang Dito. Insya Allah beliau adalah teman-teman saya, ada guru-guru saya. Silakan dilanjut Pak Robert. Masya Allah. Dilanjut. Tadi Pak Dito katanya terakhir kalau saya itu terakhirnya udah 20 kali. Enggak, tambahnya itu tadi. Silakan mau tanya apa Pak? Silakan. 10 kali nggak apa-apa nggak. Ya. Kita guyon aja, kita maksudnya santai aja. Siap. Kira-kira gitu. Atau beri kesempatan yang lain lah. Saya istirahat dulu gitu, mendengar aja dulu. Oh, jadi nggak mau nanya dulu Pak Robert? Disimpan dulu pertanyaannya. Pak, Nanya. makin banyak nanya, makin banyak hidayah dapat Pak.
Amin, amin, amin. Ya makanya silakan tanya Pak. Hidayah dari Tuhan Yesus kalau saya bilang. Ya. Kenapa Pak Dito? Ya. Oke. Ada siapa lagi? Oh tadi Love Jesus kemana? Adik-adik tadi tuh turun dia. Jadi kita kan ini edukasinya terlihat banget. Maksudnya kita nggak saling menghina, menghujat. Jadi kita saling, dan jangan Pak Dito jangan terlalu percaya apa yang saya sampaikan.